Matius pasal 11 ayat 1. Setelah Yesus selesai berpesan kepada ke-12 muridnya, pergilah ia dari sana untuk mengajar dan memberitakan Injil di dalam kota-kota mereka. Matius pasal 11 ayat 2. Di dalam penjara Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus. Matius pasal 11 ayat 3, lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan datang itu atau haruskah kami menantikan orang lain?" Matius pasal 11 ayat 4. Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat." Matius pasal 11 ayat 5, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Matius pasal 11 ayat 6. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Matius pasal 11 ayat 7. Setelah murid-murid Yohanes pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes, "Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun? Melihat bulu yang digoyangkan angin kian kemari?" Matius pasal 11 ayat 8. "Atau untuk apakah kamu pergi? Melihat orang yang berpakaian halus? Orang yang berpakaian halus itu tempatnya di istana raja." Matius pasal 11 ayat 9. "Jadi untuk apakah kamu pergi? Melihat nabi? Benar, dan aku berkata kepadamu, bahkan lebih daripada nabi." Matius pasal 11 ayat 10. "Karena tentang dia ada tertulis, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu." Matius pasal 11 ayat 11, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis, namun yang terkecil dalam kerajaan sorga lebih besar daripadanya." Matius pasal 11 ayat 12. Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang, kerajaan sorga diserong dan orang yang menyerongnya mencoba menguasainya. Matius pasal 11 ayat 13. "Sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes." Matius pasal 11 ayat 14. "Dan, jika kamu mau menerimanya, ialah Elia yang akan datang itu." Matius pasal 11 ayat 15. "Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar." Matius pasal 11 ayat 16. "Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya." Matius pasal 11 ayat 17. "Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari, kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung." Matius pasal 11 ayat 18. "Karena Yohanes datang, ia tidak makan, dan tidak minum, dan mereka berkata, ia kerasukan setan." Matius pasal 11 ayat 19. "Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya." Matius pasal 11 ayat 20. Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat, sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya.
Matius pasal 11 ayat 21. Celakalah engkau Horazim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Matius pasal 11 ayat 22. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Matius pasal 11 ayat 23. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Matius pasal 11 ayat 24. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Matius pasal 11 ayat 25. Pada waktu itu berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Matius pasal 11 ayat 26. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Matius pasal 11 ayat 27. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Matius pasal 11 ayat 28. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Matius pasal 11 ayat 29. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Matius pasal 11 ayat 30. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan.